dan bagi bawahannya yang mendapat perintah sesungguhnya tidak mengetahui kebenaran dari peristiwa sesungguhnya. Posisi bawahan merupakan posisi yang lemah dan berkewajiban melaksanakan perintah kedinasan tersebut. Bila perintah kedinasan tersebut tidak dilaksanakan, maka tentunya akan mendapatkan sanksi dari atasan, kecuali perintah kedinasan tersebut diketahui oleh bawahan di mana substansi atau materi perintah kedinasan tersebut nyata-nyata melanggar etik Polri. Pada posisi inilah bawahan diperbolehkan menolak perintah kedinasan yang tidak sesuai dengan aturan etik Polri, sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat 2 huruf B. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Lebih baik kita melepas orang yang diduga bersalah daripada menahan orang yang tidak bersalah. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Izinkan kami penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menyampaikan dalam bentuk bagan atas proses perintah saudara Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan juga proses perintah saudara Ferdi Sambo atau perintah yang salah kepada AKBP Arif Rahman Arifin. Ini kami anggap dibacakan saja yang mulia. Izin selanjutnya kami akan membacakan analisa fakta terlebih dahulu untuk terdakwa Agus Nurpatria. Silakan. Analisa fakta. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Dalam tuntutan pidananya, saudara penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Oleh karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut di atas, untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu kami akan meninjau dan melakukan pembahasan dan atau pembuktian terhadap dakwaan ke-1 primer. Untuk itu, terlebih dahulu kami akan melakukan pembahasan mengenai apakah terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Apabila terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, maka selanjutnya kami akan melakukan pembahasan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi rumusan dari unsur pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sangat memohon perhatian Majelis Hakim yang mulia akan hal sebagai berikut.
apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya terbukti atau tidak? 1. Sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam halaman 2 sampai dengan halaman 13 surat dakwaannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 17.22 WIB, Ferdi Sambo menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta agar terdakwa datang ke rumah Ferdi Sambo. Setibanya terdakwa di rumah Ferdi Sambo sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menanyakan kepada Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh Ferdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu," disertai dengan rangkaian cerita yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo. Setelah Ferdi Sambo bercerita panjang lebar yang meyakinkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjumpai Brigjen Beni Ali selaku Karo Provos Div Propam yang sudah datang terlebih dahulu sebelum terdakwa datang. Terdakwa menanyakan kepada Beni Ali, "Pelecehan seperti apa, Bang?" Selanjutnya dijawab oleh Beni Ali, "Ia sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati dan Ibu Putri menceritakan kepada Beni Ali bahwa benar telah terjadi pelecehan terhadap Ibu Putri di saat sedang beristirahat dalam kamarnya di mana pada waktu itu Ibu Putri juga mengenakan baju tidur celana pendek. Permasalahannya, Nofrian Joshua Huta Barat memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba-raba sampai mengenai kemaluan Ibu Putri. Kemudian Ibu Putri terbangun dan berteriak dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut. Korban Nofriansyah Joshua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Joshua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Kemudian terdakwa mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Huta Barat, Joshua Huta Barat, yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Joshua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Kombes Susanto. Kedua, Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 19.35 WIB, terdakwa dan Beni Ali kembali ke kantor. Di dalam perjalanan menuju kantor, terdakwa menelpon Harun agar menghubungi Kombes Agus Nurpatria untuk datang ke kantor Propam dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo. Setibanya di kantor sekitar pukul 20.05 WIB, ternyata Kombes Agus Nurpatria telah tiba dahulu. Kemudian terdakwa melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di kantor Propam. Dari ketiga orang tersebut, intinya terdakwa dan Arif Rahman keluar ruangan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengatakan kepada Arif Rahman dan terdakwa, pastikan semuanya sudah bersih. Terdakwa memberikan petunjuk atau arahan kepada Arif Rahman untuk memenuhi keinginan dari Ferdi Sambo. 11. Pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23 WIB, terdakwa menelpon Arif Rahman melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif Propam dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Arif Rahman menjawab, "Sudah dilaksanakan dan..." Tentang pembuktian terhadap perbuatan terdakwa, sebagaimana telah kami kutip dari dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan 11 perbuatan. Oleh karenanya, izinkan kami untuk membahas satu persatu apakah di muka persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan itu. Peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Bagian pertama, apabila keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sekitar pukul 17.22 WIB, saksi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa datang ke rumahnya. Dihubungkan dengan keterangan saksi Iputu Madegita, dihubungkan dengan keterangan saksi Mika Mei Salim yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika mereka sedang berada di pemancingan Pantai Indah Kapuk, terdakwa menerima telepon dari Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung menuju Komplek Polri Duren 3. Dihubungkan dengan keterangan saksi Ari Cahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah dinas Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB. Maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bahwa benar terbukti terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan terdakwa datang ke rumah dinas Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Bahwa apabila keterangan saksi Ferdi Sambo sebagaimana kami kutip dari dakwaan penuntut umum yang menyatakan terdakwa menanyakan kepada Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu, disertai dengan rangkaian cerita yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo. Dihubungkan dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel yang pada pokoknya menyatakan bahwa Richard Eliezer menceritakan peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Joshua, dihubungkan dengan keterangan saksi Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyatakan saksi diceritakan oleh Ferdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antar ajudan saya, Barada E menembak Joshua karena istri saya dilecehkan. Dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa diceritakan oleh Ferdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antar ajudan Ferdi Sambo. Pada saat itu terdakwa sepenuhnya percaya dengan cerita Ferdi Sambo, terlebih lagi cerita Ferdi Sambo dikuatkan oleh keterangan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, serta keterangan Ferdi Sambo sendiri yang menyatakan telah menceritakan atau melaporkan kronologis kepada Kapolri pada tanggal 8 Juli 2022. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut membuktikan sebagaimana berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada terdakwa. 2. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan bahwa keterangan Ferdi Sambo itu adalah keterangan bohong, hal mana dikuatkan serta dipertegas dengan keterangan Ferdi Sambo yang telah disampaikan kronologis yang sama di hadapan Kapolri. Rekayasa yang dibuat oleh Ferdi Sambo didukung oleh saksi-saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tanpa adanya keterlibatan dari terdakwa. Bagian kedua, bahwa di muka persidangan tidak terdapat satupun alat bukti baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa terdakwa memerintahkan Kombes Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi terhadap Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Bahwa benar saksi Agus Nurpatria telah meminta keterangan untuk mengetahui kronologis yang sebenarnya terhadap Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Dan dari keterangan orang-orang tersebut, saksi Agus Nurpatria mendapatkan keterangan yang meyakinkan perihal peristiwa tembak-menembak di rumah Ferdi Sambo sesuai dengan versi rekayasa. Tidak terdapat kronologis dari saksi-saksi yang bertentangan dengan alur cerita atau skenario yang diceritakan Ferdi Sambo kepada terdakwa. Bahkan, para saksi-saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tersebut tetap konsisten dalam skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo sebagaimana dari peragaan yang ditunjukkan kepada saksi Agus Nurpatria, sehingga tidak terdapat kejanggalan atas kronologi rekayasa tersebut. Bahwa pemaparan saksi-saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang disampaikan pada saksi Agus Nurpatria hanya sebatas peragaan untuk membuat terang dan jelas kronologis yang dimulai pada sekitar pukul 11.30 tanggal 8 Juli 2022 dan selesai pada pukul 2.30 dini hari tanggal 9 Juli 2022. Dan selanjutnya, barang bukti dan saksi-saksi tersebut diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan pada pukul 9.30 tanggal 9 Juli 2022 untuk proses penyelidikan lebih lanjut video bukti nomor HK-03 dan HK-04. Bagian ketiga, apabila keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan benar pada tanggal 8 Juli 2022 malam hari telah menghadap pimpinan Kapolri dan menceritakan tembak-menembak antar ajudan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan benar terdakwa bersama dengan Beni Ali menghadap pimpinan Kapolri pada tanggal 8 Juli 2022 malam hari, yang waktu itu Ferdi Sambo juga ada dalam ruang kerja Kapolri dengan menceritakan peristiwa sama seperti peristiwa yang diceritakan kepada terdakwa
yang dalam arti rekayasa tersebut. Dari keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa tersebut di atas membuktikan sebagaimana berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 malam hari terdakwa bersama dengan Benny Ali sebelum menghadap Kapolri secara kebetulan bertemu dengan Ferdi Sambo, dan Ferdi Sambo mengatakan, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kedua, bahwa tidak lama setelah terdakwa dan Benny Ali berada dalam ruang Kapolri, Ferdi Sambo datang dan menceritakan kepada Kapolri peristiwa yang sama seperti peristiwa yang diceritakan Ferdi Sambo kepada terdakwa, cerita rekayasa. 3. Bahwa kronologis yang diceritakan oleh Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo adalah tetap sama dan tidak berubah sama seperti yang diceritakan oleh Ferdi Sambo kepada saksi Agus Nurpatria. Tidak ada perubahan dan ataupun rekayasa yang dibuat atau diarahkan oleh saksi Agus Nurpatria atas perintah dari terdakwa terkait dengan kronologis kejadian. 4. Saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam persidangan di mana saksi Agus Nurpatria menjadi saksi telah meminta maaf kepada mereka, saya ulangi, telah meminta maaf karena telah berbohong dalam menceritakan kronologis tembak-menembak yang telah direkayasa. Dalam rangkaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui proses yang sesungguhnya terjadi dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada terdakwa, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan bahwa keterangan Ferdi Sambo itu adalah keterangan bohong atau yang tidak benar. Bagian keempat, di muka persidangan tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang dapat membuktikan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 malam hari setelah terdakwa dan Benny Ali menghadap Kapolri, kemudian terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan provos dan menemui Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saksi dalam perkara ini yang menyangkut peristiwa tersebut di atas hanya Ferdi Sambo, sedangkan Benny Ali, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tidak diajukan sebagai saksi sehingga jelas terkait dugaan terdakwa menyusun skenario atau kronologis dengan Ferdi Sambo tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas asumsi sesat yang direkayasa oleh jaksa penuntut umum. Bagian kelima, apabila keterangan saksi Ferdi Sambo dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Nurpatria serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan setelah saksi Ferdi Sambo menghadap pimpinan Kapolri, saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP." Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan Kapolri telah mempercayai peristiwa tembak-menembak yang diceritakan oleh Ferdi Sambo. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut membuktikan sebagai berikut. 1. Bahwa semua perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. 2. Bahwa perintah Kadif Propam selaku atasan terdakwa dan dilaksanakan dengan etikat baik. Terlebih lagi, terdakwa telah mendengar penjelasan Kadif Propam setelah menghadap Kapolri. 3. Bahwa pelaksanaan perintah dari Ferdi Sambo masih termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku Karo Paminal. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 15 serta pasal 11 ayat 2 huruf A Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan kode etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015 dihubungkan dengan Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri, maka saksi Ferdi Sambo SH, SIK, MH selaku Kadif Propam adalah atasan terdakwa selaku Karo Paminal, berwenang untuk memberikan perintah kepada terdakwa, dan terdakwa selaku bawahan dilarang melawan atau menolak perintah atasan. Pembuatan dan penerbitan surat perintah nomor Sprint 2055 garing Romawi 7 garing HUK titik 0 titik 6 garing